kita sebagai seorang Muslim tentunya diwajibkan untuk mengetahui kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Nabi keempat dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Ad. Tentunya dari kita semua yang mungkin sering membaca kisah mengenai Nabi Hud, tidak asing lagi dengan kaum Ad yang seringkali digambarkan dalam beberapa riwayat sebagai bangsa yang memiliki tubuh yang besar dan kuat, bahkan kadang-kadang disebut sebagai raksasa. Namun apakah benar perawakan mereka tinggi, menjulang besar dan berbeda dengan perawakan manusia modern seperti kita? Tentunya pertanyaan itu seringkali melintas dan memacu rasa keingintahuan kita. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad yang dikatakan raksasa tersebut. Namun sebelum itu, untuk sahabat jelajah ilmu yang baru bergabung dengan saluran ini, silakan bantu channel kami dengan cara subscribe. Dan sekiranya video kami bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah ilmu, Nabi Hud alaihissalam merupakan nabi keempat dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Hud memiliki nama Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khalid bin Ad yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, salah satu anak Nabi Nuh. Mereka tinggal di wilayah yang disebut Al-Ahqaf, yang terletak antara Yaman dan Oman, di daerah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Jazirah Arab. Nama Hud sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pemandu atau pendamping, mencerminkan perannya sebagai pembimbing dan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Ad. Adapun untuk Nabi Hud sendiri sebenarnya adalah salah satu dari kaum Ad. Ia berasal dari keturunan yang terhormat dalam suku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Hud bukanlah orang luar yang datang untuk mengingatkan mereka, melainkan seseorang yang sangat mengenal kebudayaan, kepercayaan, dan kehidupan mereka. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang sangat kuat dan berkuasa. Mereka dianugerahi kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan membangun bangunan-bangunan yang megah. Kaum Ad adalah salah satu bangsa yang terkenal dalam sejarah kenabian Islam. Mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang sangat kuat dan memiliki peradaban yang maju, namun juga dikenal karena keingkaran dan kesombongan mereka. Mereka tinggal di wilayah yang disebut Al-Ahqaf. Wilayah ini adalah padang pasir yang luas, tetapi kaum Ad mampu membangun kehidupan yang makmur di sana. Kaum Ad terkenal dengan kemampuan mereka dalam bidang arsitektur. Mereka membangun kota-kota dengan pilar-pilar yang tinggi dan bangunan-bangunan yang megah, yang salah satunya adalah kota Iram. Iram digambarkan sebagai kota yang indah dengan pilar-pilar yang besar, yang menjadikannya salah satu pusat peradaban pada masanya. Bangunan-bangunan mereka sangat kokoh dan tahan lama, menunjukkan kemajuan teknologi dan keterampilan mereka dalam konstruksi. Kaum Ad hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Mereka memiliki lahan yang subur, air yang melimpah, serta hewan ternak yang banyak. Namun kekayaan dan kemakmuran ini membuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan dan mulai menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka bahkan menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab jika dia benar-benar seorang nabi, menunjukkan betapa keras dan sombongnya hati mereka. Salah satu ciri yang paling menonjol dari kaum Ad adalah kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berperawakan tinggi dan kuat, melebihi manusia pada umumnya. Kaum Ad sangat bangga akan kekuatan dan ketangguhan mereka, dan ini juga menjadi salah satu sumber kesombongan mereka. Namun apakah benar mereka seorang raksasa? Kaum Ad seringkali digambarkan dalam beberapa riwayat sebagai bangsa yang memiliki tubuh yang besar dan kuat. Bahkan kadang-kadang disebut sebagai raksasa dalam beberapa tradisi lisan. Namun, detail yang pasti mengenai tinggi badan mereka tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis yang sahih.
Adapun dalam Al-Quran, kaum Ad memang digambarkan sebagai kaum yang sangat kuat dan perkasa. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan besar dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi yang menunjukkan tingkat kekuatan fisik mereka. Misalnya, dalam surah Al-Fajr ayat 6 sampai ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surah Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Namun Al-Quran tidak menyebutkan rincian tentang ukuran tubuh mereka secara spesifik. Dalam beberapa riwayat literatur Islam dan tradisi lisan menggambarkan kaum Ad sebagai orang-orang berukuran besar. Bahkan disebutkan bahwa mereka bisa setinggi pohon kurma atau bangunan yang tinggi. Riwayat-riwayat ini meskipun menarik, seringkali bersifat legendaris dan tidak selalu bisa dikonfirmasi kebenarannya dari sumber-sumber utama yang otoritatif. Hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologis yang ditemukan yang dapat secara definitif membuktikan bahwa kaum Ad atau manusia pada zaman tersebut memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada manusia modern. Namun, penemuan seperti reruntuhan kota dan bangunan-bangunan besar menunjukkan bahwa mereka memiliki teknologi dan keterampilan yang luar biasa, meskipun mungkin tidak berarti mereka berukuran raksasa. Dalam beberapa budaya dan tradisi, konsep raksasa kadang-kadang digunakan secara simbolis untuk menggambarkan kekuatan, kekuasaan, atau kebesaran suatu bangsa, bukan ukuran fisik mereka yang sebenarnya. Dalam konteks kaum Ad, penyebutan mereka sebagai raksasa mungkin lebih mengacu pada kekuatan, kemegahan, dan kesombongan mereka sebagai sebuah bangsa. Secara keseluruhan, meskipun kaum Ad seringkali digambarkan sebagai bangsa yang besar dan kuat, rincian tentang tinggi badan mereka yang spesifik tidak didukung oleh sumber-sumber utama Islam. Oleh karena itu, anggapan bahwa mereka adalah raksasa lebih banyak berakar pada interpretasi dan tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat. Karena kelebihan, kekayaan, dan kemakmuran ini membuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan dan mulai menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka bahkan menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab jika dia benar-benar seorang nabi, menunjukkan betapa keras dan sombongnya hati mereka. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Ad kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun kaum Ad menolak seruan Nabi Hud dan menuduhnya sebagai orang gila yang membawa ajaran yang tidak masuk akal. Mereka terus-menerus mengejek dan mengancam Nabi Hud alaihissalam, menolak semua peringatan tentang azab yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Beberapa caci maki dan ejekan yang dilontarkan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud tercatat di dalam Al-Quran. Kaum Ad menuduh Nabi Hud sebagai orang yang tidak memiliki akal sehat dan bodoh. Mereka merasa bahwa ajakan Nabi Hud untuk menyembah hanya satu Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam surah Al-A'raf disebutkan bagaimana kaum Ad mengejek Nabi Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Kaum Ad juga menuduh bahwa Nabi Hud terkena kutukan atau gangguan dari para dewa mereka. Mereka beranggapan bahwa karena Nabi Hud menyeru untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, maka berhala-berhala itu telah menimpakan kesialan atau penyakit gila pada Nabi Hud. Tuduhan ini menunjukkan betapa terikatnya mereka pada kepercayaan terhadap berhala-berhala mereka. Kaum Ad seringkali menantang Nabi Hud dengan sinis, meminta beliau untuk mendatangkan azab yang diancamkan jika mereka tidak mau beriman. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Hud benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa yakin bahwa mereka tidak akan dihukum. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja
dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Hud ayat 70. Selain mengejek, kaum Ad juga mengabaikan ajaran Nabi Hud dan tidak memperdulikannya. Mereka merasa superior dan tidak perlu mendengarkan nasihat dari seseorang yang mereka anggap lebih rendah. Mereka sangat terikat dengan tradisi nenek moyang mereka dan tidak mau menerima perubahan yang ditawarkan oleh Nabi Hud. Caci maki dan ejekan yang dilontarkan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud mencerminkan kesombongan dan keingkaran mereka. Mereka menolak kebenaran dan berpegang teguh pada kepercayaan mereka yang salah, meskipun sudah diperingatkan tentang akibat yang akan mereka hadapi. Pada akhirnya, kesombongan dan keangkuhan ini membawa mereka pada kehancuran yang besar. Nabi Hud dikenal sangat sederhana dan teguh dalam menjalankan misinya. Meskipun kaumnya hidup dalam kemewahan dan kesombongan, Nabi Hud tetap memilih hidup dengan penuh kesederhanaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dihadapkan pada berbagai hinaan, ancaman dan penolakan dari kaumnya, Nabi Hud tetap tenang dan terus berusaha menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa takut atau ragu. Nabi Hud seperti nabi-nabi lainnya selalu mengandalkan doa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk serta perlindungan. Salah satu doa yang diriwayatkan dari Nabi Hud adalah ketika ia berdoa untuk keselamatan kaumnya dan memohon agar Allah memberikan mereka hidayah. Meskipun akhirnya doa ini tidak dikabulkan untuk seluruh kaum Ad karena keingkaran mereka, tetapi tetap menjadi teladan bahwa seorang nabi selalu peduli dan penuh kasih terhadap umatnya, meskipun mereka menolaknya. Hanya sedikit dari kaum Ad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Sebagian besar dari mereka tetap melakukan penolakan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya yang pedih kepada kaum Ad yang zalim tersebut. Azab yang menimpa kaum Ad merupakan salah satu peringatan yang besar dalam sejarah kenabian Islam. Kaum Ad dihancurkan oleh angin yang sangat kencang sebagai hukuman atas keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Hud. Langit yang biasanya cerah di atas padang pasir tiba-tiba mulai berubah. Awan-awan hitam pekat mulai berkumpul dari kejauhan, bergerak dengan cepat menuju permukiman kaum Ad. Hembusan angin yang awalnya lembut mulai terasa lebih dingin dan kencang. Para penduduk kaum Ad keluar dari rumah-rumah megah mereka, melihat ke arah langit yang gelap dengan rasa bingung dan tak percaya. Angin kencang mulai bertiup dengan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Angin itu begitu kuat sehingga mampu mencabut pohon-pohon besar dari akarnya, meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi yang dulu dibanggakan oleh kaum Ad. Pilar-pilar besar dari kota Iram yang megah roboh satu demi satu, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Kaum Ad yang tadinya merasa superior dan tidak terkalahkan, kini berada dalam kepanikan. Mereka berlari-lari mencari perlindungan, namun tidak ada tempat yang aman. Angin itu datang dari segala arah, mencabut, merobohkan, dan menghancurkan tanpa henti. Suara gemuruh angin bercampur dengan teriakan ketakutan, namun tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari azab ini. Azab ini berlangsung selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Angin yang sangat dingin dan kuat terus-menerus menyapu wilayah kaum Ad, menghancurkan apa saja yang masih tersisa. Pada hari-hari itu, tak ada cahaya matahari yang terlihat. Hanya kegelapan, dingin, dan suara angin yang mengerikan yang mendominasi. Kaum Ad yang dulu sombong kini tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau bahkan melarikan diri. Setelah 8 hari berlalu, angin pun mulai mereda, meninggalkan kehancuran yang total. Tidak ada yang tersisa dari kaum Ad, kecuali puing-puing kota mereka dan tubuh-tubuh yang terbaring tanpa nyawa di padang pasir yang tandus. Bangsa yang dulu begitu kuat, kaya, dan megah, kini lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Hanya padang pasir yang sunyi sebagai saksi bisu dari kehancuran mereka. Ketika angin berhenti, tidak ada yang tersisa dari kaum Ad kecuali tanah yang sunyi dan reruntuhan. Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut, menyaksikan hasil dari kesombongan dan keingkaran kaumnya. Nabi Hud meninggalkan wilayah itu dengan hati yang sedih
Mengetahui bahwa kaumnya telah hancur oleh pilihan mereka sendiri, kota Iram yang digambarkan sebagai kota yang sangat indah, dengan pilar-pilar yang tinggi dan bangunan-bangunan megah. Kota ini begitu luar biasa hingga disebut sebagai kota 1000 pilar. Namun setelah kaum Ad dihancurkan oleh azab Allah, kota Iram dikatakan menghilang begitu saja dari muka bumi, dan hingga saat ini kota tersebut belum ditemukan jejaknya. Kisah tentang kota Iram ini terkadang disebut sebagai Atlantis dari padang pasir. Setelah kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud bersama dengan pengikutnya yang beriman meninggalkan wilayah Al-Ahqaf. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Hud kemudian menetap di daerah Hadramaut yang kini bagian dari Yaman. Di sana, ia melanjutkan hidupnya dengan mengajarkan tauhid dan nilai-nilai kebenaran hingga akhir hayatnya. Kisah Nabi Hud mengajarkan banyak hal, terutama mengenai pentingnya keteguhan iman, kesederhanaan, serta kasih sayang seorang nabi terhadap umatnya, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit. Aspek-aspek ini memberikan pandangan lebih mendalam tentang kepribadian dan misi kenabian Nabi Hud, yang mungkin jarang dibahas dalam kisah-kisah yang lebih umum. Kisah kehancuran kaum Ad adalah pelajaran yang kuat tentang bahaya kesombongan, penolakan terhadap kebenaran, dan akibat dari tidak mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin yang menghancurkan kaum Ad bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu. Ini adalah peringatan bagi semua umat manusia untuk selalu rendah hati, beriman, dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kaum Ad menjadi salah satu peringatan penting dalam Al-Quran tentang bahaya kesombongan dan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka memiliki kekuatan, kemakmuran, dan peradaban yang maju, mereka tidak mampu menyelamatkan diri dari azab Allah karena keingkaran mereka. Kisah ini mengingatkan bahwa semua kekuatan dan kekayaan di dunia tidak ada artinya jika tidak disertai dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian sahabat jelajah ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kisah Nabi Hud alaihissalam. Bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe untuk mendukung perkembangan channel kami, dan silahkan tinggalkan like bila mana video kami Anda sukai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.